Mintalah maka akan diberikan padamu. Kalau aku misalkan minta pasti dikasih. Jadi saya tidak takut. Kerjaan saya resign, puji Tuhan banget kantor saya yang di Jakarta buka cabang di Balikpapan. Jadi tidak pernah saya tertarik sama yang non-Advent. Kalau ada non-Advent yang deket-deket, hey, no, saya carinya yang Advent. Kalau kamu mau sama saya, Advent dulu. Saya nggak mau deket dulu nikah baru misalnya dibaptis, saya nggak mau. Pokoknya harus Advent. Semuanya saya udah tegaskan. Ini Advent, tapi dia pacarnya si abang ini non-Advent. Kita nggak ada ngobrol-ngobrol lagi loh, cuma Januari ngobrol sekali udah. Nah bulan Maret baru tuh kita, mungkin dia pun sudah didesak nikah sama orang tuanya, kakak pun sama, sampai bete banget, nggak mau pulang ke Bandung. Kalau misalnya di telepon pasti nanya, udah ada pacarmu? Pernah nggak ngalamin Biasa gitu? itu udah budaya, Kak. Apalagi orang gitu deh, Kak. Karina aja, Green, punya pacar, itu masih ditanya-tanya terus, kapan. Tapi kan kakak orangnya tidak mau publish. Jadi tidak pernah mau publish kayak di Facebook juga misalkan ada pacar, tidak. Jadi orang tidak pernah tahu pacarku siapa gitu. Tidak pernah mau in relationship with gitu. Ih geleh banget deh gitu kan. Jadi Kenapa, udah luar hati. Kenapa, Kak? Nggak tahu ya. Aku nggak suka gitu. Jadi kalau di Facebook udah biasa aja ya gitu. Lah kita kan istilahnya masih mencari. Kalau saya udah bikin in relationship, ntar yang lain kagak bisa lirik-lirik lagi karena ini masih penjajakan. Jadi saya stop, nggak mau. Saya nggak mau di Facebook, saya maunya kelihatan single gitu. Oke. Gitu. Baru Green. Gitu caranya, Green. Caranya gitu. Cari dulu kabar. Terus Kak. Baru pas udah si abang itu deketin kan, chatting, baru dia bilang cariin dong jodoh buat aku. Aku juga lagi cari jodoh nih gitu ya. Kebetulan itu biasanya gitu tuh mulai-mulainya. Cariin dong. Sama-sama kan, aduh kok sama ya, kayak gitu ya dalam hati ya. Terus kalau aku mah Bang juga, aku nggak mau cari pacar, aku mau cari suami yang benar-benar bertanggung jawab, yang mau. Dalam hati dia mungkin ya, bener juga ya. Aku juga sih mau cari yang serius. Ya serius, pacaran, aku nggak mau pacaran, bilang gitu kan. Udah deh kayak gitu. Terus pacar kakak itu kakak tanya kan. Jadi yang PDKT juga ada, pacar juga ada gitu. Jadi saya tanya nih, kebetulan saya tanya, kamu siap nggak nikahin saya tahun ini gitu. Kebetulan itu kan tahun 2010 ya. 2009, ya 2010. Nanti deh tahun depan belum siap. Terus yang satu lagi, saya pasti nikahin kamu tapi masih kumpulin duit. No deh gitu. Nggak deh gitu ya. Tapi saya diem aja. Baru pas udah itu si abang itu nelpon, ngobrol-ngobrol, ya enggak lah saya mah nggak mau pacaran, saya pokoknya cari suami. Ya udah kasih nomor orang tuamu. Kebetulan dia itu berani. Saya kan dalam hati nantangin nih, kasih dong nomor mama. Mama saya langsung kayak mau pingsan. Siapa itu laki-laki mau ngajak mau kawin? Gitu caranya ya. Oke. Para pria deh, tolong didengarkan. Iya. Buat cari jodoh, kalau cari info sebenarnya lu mau nggak sama gue, sebenarnya itu pertanyaannya. Cuman ditutupin dengan kata-kata kayak gitu pertanyaannya. Oke. Tapi kalian itu harus ini loh, harus apa ya? Selain kita memberikan apa sih syarat, kita pun harus berdoa. Jadi jangan salah, saya dari bulan Januari itu puasa. Januari ke bulan Maret saya itu puasa, dan setiap sahabat puasa. Jadi orang itu taunya saya mungkin mau cari pekerjaan baru ya gitu. Saya tuh puasain jodoh loh. Jadi saya berdoa sama Tuhan, saya kasih kriterianya sama Tuhan. Karena saya berprinsip, Matius 7 ayat 7 kan, mintalah maka akan diberikan padamu. Jadi kalau aku misalkan minta, pasti dikasih. Jadi saya bilang nih sama Tuhan, Tuhan saya maunya cowoknya yang Advent. Tuhan, saya maunya cowoknya itu ya lebih tua lah, beda 3-5 tahun, jangan terlalu tua. Kemudian dia harus sudah kerja ya. Kemudian dia itu harus punya saudara yang banyak. Itu kriteria saya. Dia harus sayang sama orang tuanya. Itu detail banget ya Kak ya? Nggak umum ya? Bener-bener detail banget, itu nggak umum. Detail. Jangan takut loh sama Tuhan, itu kita harus minta sesuai dengan apa yang di hati kita. Kemudian saya maunya orang Batak. Jadi yang lain sudah, yang bukan Batak lewat langsung kan? Iya. Kemudian
Itu saya selalu doakan setiap sahabat puasa. Bener tuh, dia langsung telepon orang tua saya, mama saya kaget, berarti kau nanti ke Kalimantan. Mama saya itu paling takut kalau saya itu jauh, karena saya kan kakak saya ada sih perempuan satu ya, tapi karena saya sering di rumah, yang bantu di rumah ya masak lah, yang membereskan rumah lah, jadi kayak kehilangan seorang figur ini ya, anak yang bantu di rumah lah gitu ya. Ya seperti itu. Nggak lama loh, bulan Maret itu dia sudah ngomong sama orang tua saya, kita langsung urus pernikahan. Jadi Kak, ini nggak ada masa-masa PDKT dan masa pacaran ya? Langsung nikah? Nggak ada. Jadi bulan Maret itu nggak ada pacaran. Jadi udah nih kita jadi nih. Iya, kan orang tuamu udah kutelepon katanya. Oh gitu, kaget juga ya. Oh, jadi kita jalanin aja. Iya, sekarang persiapan aja pernikahan. Akhirnya, ya aku bilang ya udah kita akhirnya atur nih Marhata Sinamot kapan? Bulan April kita Marhata Sinamot. Itu pertemuan ketiga. Sebelumnya dia pernah sih ke Jakarta. Waktu itu lagi ada adiknya melahirkan ya. Ini pertemuan ketiga Marhata Sinamot. Dan waktu itu karena keluarga dia kan di Sumatera semuanya, akhirnya mencarilah keluarga Girsang yang di Bandung. Nah, baru deh bulan Juli tanggal 4 Juli 2010 kita menikah. Ketika surat undangan sudah keluar, saya baru berani putusin semua pacar sama yang PDKT, dijauhin semuanya. Ketika surat undangan. Waktu surat undangan saya nggak berani. Jangan-jangan PHP gitu kan. Surat undangan sudah tercetak, namaku udah ada di sana, nama dia udah di sana. Semuanya langsung, inilah hidup baru. Kalau kakak gitu, kalau sudah terima satu, dulu buka mata lebar-lebar, sekarang tutup mata rapat-rapat. Jadi semua yang PDKT di-cut. Putus ya. Sorry aku mau nikah. Kaget semuanya. Bercanda. Kirim dulu surat undangannya baru saya tahu kamu mau menikah. Katanya gitu. Saya kirim gitu kan. Nih fotonya ya. Kaget semua. Akhirnya setelah itu Marhata Sinamot waktu itu ketemu di Sarinah, kami duduk berdua. Kaku loh, Dek. Kaku, orang kita nggak pernah pacaran. Iya, baru ketemu. Iya. Ketemu terus saya lihat-liatin. Nanti beneran ya, Bang? Mau nikah? Beneran? Kayak mimpi ya, Kak? Kamu ragu katanya. Kok kayak aneh ya, kayak canggung ya. Kan saya merasa dia kayak aneh. Baru dia pegang tangan saya. Baru sudah itu, disitulah saya yakin bahwa inilah jodoh yang Tuhan kasih. Ketika sudah menikah baru saya review doa saya. Saya nikah kan umur 27. Iya, dia 32. Jadi beda 5 tahun. Cocok. Batak cocok. Sudah kerja. Kuliah juga ada pendidikannya. Kemudian saudaranya berapa? Saudaranya ada, dia 6 bersaudara. Dan ketika dia bilang kita mau menikah, keluarganya langsung telepon saya. Kakaknya, adiknya kenalan gitu orang tuanya. Berarti dia dekat sama keluarga. Dan saya lihat, Tuhan kok sesuai banget ya dengan yang saya doakan gitu. Tidak sia-sia. Bahkan saya itu kan puasa bulan Januari ya. Mulai Januari saya baru puasa. Bulan Oktober itu kan Tuhan sudah membuka jalan. Buktinya saya udah ketemu dia di Balikpapan. Jadi terkadang saya lihat Tuhan itu kok sebelum kita minta, dia udah siapkan loh jodoh kita. Tapi dia kadang melihat mungkin ya keseriusan kita itu seperti apa. 3 bulan saya puasa, kemudian bulan Oktober sebelum udah disiapkan jodohnya. Luar biasa banget. Jadi ketika kita sudah menikah pun, kita jalaninnya ya jadi seperti pacaran. Beneran seperti pacaran yang baru tahu karakter dia marah seperti apa, yang saya egoisnya seperti apa. Benar-benar di situ. Di 1 tahun itu ya campur aduk gitu, tapi seru loh. Sampai sekarang jadinya langgeng. Boleh dicoba tuh. Jadi dari ketemu sampai nikah nggak nyampe 1 tahun ya, Kak? Oktober, nikahnya bulan tadi Juli itu ini ya, apa? Marhata Sinamot. Baru seriusnya kan Maret. Baru dia nyatain. Kalau itu kan sama aja seperti yang lain, orang WA, belum WA ya waktu masih BBM. Bukan loh, yang Yahoo itu apa sih? Yahoo Messenger. Ya, masih zamannya Yahoo Messenger. Lama itu guys, masih zamannya Yahoo Messenger. Bo.
Zaman aku masih SMA itu. Ada juga yang friend ya dulu ya. Apa tuh dulu tuh? Apa Friendster. Friendster. Ya Nah, ampun. dulu masih kayak gitu. Si abang juga ini gercep juga dia, dan dia itu berani juga, nggak maju mundur, nggak yang banyak mikir nanti dia begini ya, gini enggak ya. Berarti dia juga udah yakin dari dirinya sendiri juga kan, udah berdoa juga sama Tuhan pasti kan abang kan. Hebat loh. Dia Iya, sama langsung ditelepon. Dia juga sama, ketika dia udah putuskan menikah baru dia putusin pacarnya. Wah, keren juga nih. Memang sih cara Tuhan, tapi kakak bener-bener yakin kalau itu udah jodoh itu karena kakak juga pasti minta petunjuk sama Tuhan ya, makanya kakak yakin udah jalan gitu ya. Ya kalian juga jangan cuma jalanin tanpa ada penyerahan, nggak meminta juga. Kan Tuhan bilang ujilah aku, kan dia bilang begitu. Ya udah aku uji. Jadi nikahnya tahun berapa tuh Kak? 2000 berapa tuh? 2010. Oh, iya itu baru-baru Facebook tuh. Di tahun-tahun segitu tuh. Facebook masih baru keluar tuh, masih booming-boomingnya. Iya, betul. Di situ. Tapi kita kan sudah apa ya? Facebook sudah ada sih dari tahun sebelumnya tuh sudah aktif. Iya. Lagi boomingnya tahun segitu lah. Oh, gitu-gitu. Iya. Ketemunya di cara-cara yang nggak terduga ya kayak ternyata ya. Iya, cara rohani. Di Kalimantan lagi ketemunya. Iya. Dulu kakak masih di Pondok Gede kan. Terus dia lihat nih, oh ya di majelis mungkinnya dibicarain, oh ya nanti ada surat undangan, ada yang mau nikah, katanya gitu. Siapa yang mau nikah? Katanya Rina yang mana? Mereka nggak yakin, karena di saat itu pun aku sedang aktif dalam acara konser. Jadi aku tuh tipe orang yang ketika dikasih tanggung jawab, bahkan sisi pribadi pun orang nggak akan tahu kesibukannya seperti apa. Jadi waktu itu kita mau adain konser pembangunan untuk mencari dana pembangunan gereja Pondok Gede. Kita waktu itu mau mengadakan acara konser, undang artis, dan kebetulan kakak disuruh jadi acaranya, bagian acara, ya koordinator acara. Lalu kita mau bikin konser itu kan ada latihan-latihan tuh setiap minggu, latihan apa. Sementara beberapa teman kakak, kalau mungkin kalian kenal juga ya beberapa yang di Pondok Gede, mereka juga mau merit tahun itu. Ketika dikasih acara ini, aduh nggak bisa, gue kan persiapan mau merit, katanya gitu. Oh iya nggak bisa ya. Yang ini, aduh gue lagi sibuk-sibuk banget nih, soalnya mau merit. Kebetulan banyak waktu itu yang mau nikah ya di tahun itu. Dalam hati gue, lah bukan hanya lu aja yang mau merit lah, gue juga mau merit. Iya benar. Tapi lu kagak tahu. Tapi ya udah, jalanin, tetap aktif, tetap jalanin semua tanggung jawab. Kapan rapat, sudah pulang dari situ kita langsung, aku yang urus semua kan, cari baju pengantinnya, karena si abang kan jauh. Dia tipenya cuma menyerahkan, jadi semuanya aku yang urus. Gedung, orang tua juga bantu yang gedung, musik, dan semuanya diurusin, sampai pengurusan surat-surat, semuanya aku yang urus gitu sama orang tua. Dan puji Tuhan gitu, setelah konser itu selesai kan, kaget mereka loh. Kali Limbong yang mau kawin, lah kok namanya beda, pacaran sama siapa, kawin sama siapa? Udah gitu, nggak pernah dengar kabar dia ada persiapan pernikahan ya, bukannya dia sibuk-sibuk ngurusin konser. Jadi ketawa sendiri. Nah, jadi kita sebagai perempuan, kalau dikasih tanggung jawab, ya harus laksanakan tanggung jawab tanpa mengesampingkan kehidupan pribadi, tapi jangan kehidupan pribadi mengganggu pelayanan kalian gitu loh. Yang sering terjadi itu gitu, kalau sudah menikah fokus sama keluarga, dia nggak mau pelayanan apapun, fokus saja sama keluarga juga kan pelayanan. Kalau aku enggak, ketika ada tanggung jawab jalankan, tapi jangan sampai kehidupan pribadi pun rusak. Bagaimana menyeimbangkan gitu. Udah nikahlah seperti itu, dan konsekuensi jalan dan baik. Iya gitu. Hebat juga kakak ini ya, even udah mau ngerencanain nikah juga tetap aja aktif. Iya, time manajemennya bagus nih. Iya, itu juga Kak, yang kita dibahas di awal. Untuk pelayanannya Karina juga, niat pelayanannya Karina itu juga tinggi, karena emang kemauannya juga tinggi, jadi
Ya Karina bunuh hati juga untuk melakukan pelayanan. Biarpun lagi sibuk dengan urusan pernikahan, kan urusan pernikahan itu banyak ya Kak ya, pasti ya. Banyak. Nggak Iya, istilahnya ribet cuma lagi. siapin acara ulang tahun doang. Banget. Banyak banget. Dan Karina bisa persiapan konser, persiapan ini sama-sama acara besar gitu. Pernikahan besar, acara Dan konser kerja. besar. Dan sambil kerja juga. Dan sambil kerja. Sambil kerja. Begadang loh. Dan itu bahkan ngedit videonya juga kan. Karena dulu kita mau cari editor. Tapi editornya waktunya dia nggak punya waktu. Ya, akhirnya aku disitulah mulai belajar ngedit-ngedit. Jadi mulailah dari ngedit. situ dari dulu. Ngedit. Akhirnya videonya itu jadi waktu itu kan. Itu tuh benar-benar begadang. Sebenarnya orang kantor sudah, bos aku sampai marah juga. Dan kita pun belum lagi jual-jualin tiket kan. Tapi puji Tuhan loh, bos aku beli tiketnya, teman aku beli tiketnya, bahkan kita pun ketika kita jual-jual apa tuh, mereka pada mau beli, orang-orang kantor. Dan sampai di kantor pun, kenapa sih mereka kok masih mendukung juga ya, support aku. Aku kan beda, yang Advent itu cuma aku sendiri di kantor. Aku setiap di acara kerohanian di kantor pun, aku aktif. Sering jadi kayak worship leader, Rin. Dan aku tipenya nggak pernah nolak. Bukan mau menunjukkan, hey, gue hebat, enggak. Aku prinsipnya, talenta kamu yang kecil akan jadi besar kalau kamu kembangkan. Kalau kamu tutup, terpendam, itu nggak akan bisa jadi besar gitu. Jadi ketika disuruh, Rin, tolong ya jadi worship leader, oke. Apalagi kan bawaan kakak kan orangnya bersemangat kadang, jadi mereka senang gitu kan. Nyanyi lagu-lagunya, makanya dari kuliah lagu-lagu yang itu sudah hafal lah, sudah tahu-tahu lah lagu-lagunya ya. Kemudian masuk lagi ke kantor, orangnya yang sama juga kan, sama-sama Kristen yang. Jadi melayani di mana aja deh ditempatkan Tuhan. Hebat nih Karina, patut dicontoh dan diikuti untuk jadi semangat untuk kita juga, untuk yang mendengarkan juga ya Kak Fer ya. Benar. Jadi kita tetap aktif, biarpun sibuk, kita usahain juga untuk pelayanannya. Nah Kak, kan tadi nikah tahun 2010. Anak Karina yang pertama, Vanessa, umur sekarang lahir 10 tahun. Mau 10 tahun. Lahir berapa tahun kemudian Kak? Setelah nikah? 2012. 2012. Ya, 01 tahun. Berarti ada. Baru Vanessa. Baru Jeremy 2 tahun kemudian. Anak umur berapa Kak? Jeremy itu dia mau 8 tahun. Mereka itu cuma beda selisih 2 tahun. Bulannya sama lahirnya. Bulannya sama. Selisih 2 tahun ya. Ini sekarang anak ketiga 2000. Sekarang berapa sih? 2022 Januari selisihnya. Jauh ya. Jauh berarti ya. Jauh. Ada tuh ceritanya kenapa kok bisa jauh. Cuman Kakak share pengalaman dong, gimana sih rasanya pas sudah memasuki kehidupan mau punya anak? Oh iya. Jadi setelah menikah itu, karena kan di Alkitab dibilang ya, seorang wanita akan meninggalkan keluarganya dan bersatu bersama suaminya. Itu juga penting ya. Kadang kan ada yang setelah menikah dia nggak mau. Aku mau tinggal sama orang tuaku aja gitu. Tidak bisa, kita ikut suami kemana saya ikut. Jadi saya tidak takut. Jadi kerjaan saya tinggalkan yang di Jakarta, saya resign. Tapi puji Tuhan banget, buka cabang nih. Kantor saya yang di Jakarta buka cabang di Balikpapan. Pas banget. Akhirnya saya minta mutasi, Pak, saya minta mutasi dong ke Balikpapan. Dikasih dong. Kebetulan bos saya itu baik banget, Kristen. Suka temen ini juga, temen nyanyi bareng gitu kan, bos. Jadi oke, gitu. Oke, saya mutasilah ke Balikpapan, kerjalah di sana. Masuklah waktu itu ke gereja sekolah ya, kan di sana ada sekolah Balikpapan. Gereja sekarang namanya Philadelphia. Nah, kemudian saya melayani di situ. Dipilih juga nih, udah ibu-ibu. Dipilih jadi ketua PA gitu kan. Tadi sana nggak ada PA junior kan nggak ada. Nah, saya buat tuh PA juniornya. Wah, seneng banget mereka. Anak-anak yang di sana tadinya tidak aktif, jadi aktif gitu kan. Jadi mereka pun sangat senang gitu ya melihat anak-anaknya aktif. Lalu punya anak. Setelah punya anak, baru saya mundur.
Karena kita juga kan harus menyeimbangkan. Kita juga ada kebutuhan untuk keluarga, tapi harus dipilih-pilih. Kalau dulu semuanya digas gitu kan. Ada pelayan apa? Keluar kota, gas. Ini gas. Sekarang agak direm-rem dikit nih. Saya kan sudah punya buntut nih, gitu ya. Jadi kalau mau bawa acara ya yang jangan yang terlalu gimana lah gitu. Jangan terlalu Menyita capek waktu, ya. menyita waktu sih yang paling ini kan. Ya Iya. udah, akhirnya fokuslah di keluarga. Lahirlah Vanessa bulan April tahun 2012 dengan operasi sesar. Itu tuh, aduh, pokoknya ceritanya sedih banget deh waktu Vanessa lahir. Kenapa, Karena Kak? jadi kakak kan 1 tahun kosong ya, 1 tahun kosong. Kemudian dalam 1 tahun itu pun, kalian tahu nggak kalau sudah menikah itu, walaupun baru seminggu menikah, netizen Indonesia itu wow banget gitu. Langsung, gemukan dikit Itu udah istrinya. pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Setelah kuliah, nikah, anak. Bener. Maksudnya gitu, tuntutan habis nikah itu pengen cepet mau ada momongan. Betul. Jadi jangan heran nanti kalau kalian juga ada di posisi itu. Jadi baru menikah langsung, gemukan ya. Udah isi belum? Ya ampun Mak, baru juga kawin minggu lalu gitu ya. Terus nanti misalkan kita dipegang perut kita, udah isi belum? Belum isi. Yang kayak gitu tuh bikin kita tuh agak stres ya gitu ya. Iya. Di balik itu. Cuma kakak kan orangnya kan positif ya. Positif thinking deh. Tapi sepositifnya kalau setiap hari ditanya-tanyain lah, orang tua nanya, temen nanya. Kesel juga Kak. Ujung-ujungnya stres juga. Puji Tuhan lah ya 1 tahun. Jadi 1 tahun itu kami bergumul lah, berdoa segala cara deh coba gitu ya, maksudnya coba nih, ada yang bilang diurut perutnya, pakai ini minum itu, ya, kita coba. Akhirnya pas 1 tahun kemudian Vanessa lahir, sehat Vanessanya, tapi akunya ketika melahirkan itu infeksi. Jadi ketika 2 minggu mau buka perban, keluarlah cairan. Aku takut banget gitu ya. Terus sudah diganti, tetap cairan itu keluar. Aku takut, terus aku telepon suamiku kan. Aku kesakitan ini, kayaknya infeksi perut saya gitu. Oh gitu, terus gimana? Aku nggak kuat lagi, antar aku ke rumah sakit. Ini sakit banget gitu. Akhirnya saya waktu itu kebetulan mertua ada ya dari Sumatera datang untuk bantu di rumah. Saya ke rumah sakit, Vanessa dititip sama opungnya. Dan itu dibuka deh ininya kan, perbannya. Dan lukanya itu bukan luka yang mau kering, harusnya kan sudah kering. Ini enggak. Pokoknya seperti bernanah begitu ya. Oke. Saya tuh dikorek sama dokternya, bagian jahitan tuh aduh dek, perih banget. Kayak rasanya mau pingsan. Kalau dia gitu. Udah teh, ya ampun Tuhan, kenapa ini? Lalu dokternya bilang, jahitannya tidak bisa diselamatkan, ini harus sesar kembali. Bayangkan, akhirnya hari itu aku masuk ke meja operasi. Apanya Kak di sesar? Maksudnya gimana? Di black lagi perutnya, Vera. Apa ya? Iya. Akhirnya aku di black lagi. Emang ya perjuangan ibu itu ya. Terus saya bilang, dokter kenapa gitu? Akhirnya saya waktu itu, kalau waktu kelahiran pertama kan, cuma setengah ya, maksudnya dibius setengah, sekarang bius total. Jadi bius total saya tuh nggak sadar, nggak tahu ya itu kalau antara hidup dan mati istilahnya kan. Akhirnya udah setelah operasi pun dokternya bilang saya nggak usah dibayar, kata dokter. Mungkin dokternya merasa bersalah juga gitu ya. Dokternya masih muda ya. Lalu saya nggak usah dibayar katanya. Nanti semua obat-obatan juga nanti ditanggung rumah sakit. Terus oh ya sudah, aku bilang gitu. Akhirnya berjalan selama 1 bulan itu, setelah operasi juga masih keluar loh cairan dari perut. Jadi tetangga saya itu bantu banget. Setiap hari dia datang untuk membersihkan cairan, keluar 10 mili setiap pagi. Aduh. Sore juga segitu. Akhirnya saya bilang, saya bilang dokter, saya sudah tidak kuat lagi ke rumah sakit untuk diambil cairan sama anestesinya. Ya udah Bu, kalau gitu bagian anestesi akan ke rumah untuk mengambil cairan membersihkan luka ibu setiap pagi, kayak gitu. Oke. Setiap sore, baru tetangga saya yang paginya 10 mili, baru anestesi malamnya. Seperti itu setiap hari selama 1 bulan.
Mungkin dokternya pikir kok lama banget ini ya sembuh. Saya sampai disuruh makan telur 10 setiap hari, 10 telur. Oke. Alasannya karena saya apa ya, kekurangan protein atau apa ya. Akhirnya saya bilang, aduh dok, nggak bisa kayak gini terus. Saya pun jadi nggak bisa kerja, suami saya nggak bisa kerja, jadi susah. Ya udah Bu, kalau gitu Ibu dirawat 1 minggu di rumah sakit gratis. Kita akan datangkan dokter bedah Polri, dari Polri. Dan ketika dokter itu pegang saya, dia benerin itu lukanya, cuma dalam 3 hari langsung kering loh. Berarti memang dokternya tuh yang Jadi dokter Polri kan sudah pengalaman, mungkin iya. ada yang luka tembak, jahitnya tuh bagus banget, pokoknya tuh saya langsung Iya. masih selamat loh, luar biasa. Iya ya, untung lah ya. Ngeri loh. Tapi kan Iya, udah Kak. takut loh, sesat. Enggak sih kalau ini, tapi memang merinding sih kalau ngedenger kayak gitu. Aduh, udah. Perjuangannya nih banget ya Kak ya. Iya. Soalnya kan kalau udah infeksi, susah. Tapi itu Karina jadi nggak trauma kan ya, tapi ya? Enggak. Sekarang udah anak 3 gitu. Tadinya aku harusnya normal di situ. Cuma bukan 4, nggak nambah-nambah bukaan, udah ketubannya udah hampir kering, udah pecah ketuban. Jadi mau nggak mau akhirnya saya pun udah lemes ya karena terus kontraksi, akhirnya udah sesar, keputusannya sesar gitu. Nggak kapok lah namanya kalau sudah sembuh ya, kalau kalian sudah melahirkan nanti sembuh, jalannya lihat anaknya lucu, ketawa tuh semuanya terbayar, hilang semua kesakitannya. Jadi baru kita ada lagi Jeremy kan. Nah, lanjut nih Jeremy nih. Setelah 2 tahun kemudian, Jeremy beda lagi kisahnya. Kalau Vanessa saya yang berjuang, kalau yang ini Jeremy yang berjuang. Jadi ketika hamil Jeremy itu aku nggak tahu, namanya aku sibuk kan, karena sudah resign dari kantor, aku pindahkan ke Bekasi waktu itu. Jadi sibuk, waktu itu aku jualan baju. Nah, sudah nggak kerja kantor karena ngurus anak, jadi fokus deh di anak gitu ya. Aku hamil gitu ya, aku nggak tahu usianya pun aku nggak bisa nerka, kayaknya sih udah 2 bulan kayaknya saya terka-terka kan, baru ke dokter, ke puskesmas, berobat seperti itu kan. Kita pun USG-nya rajin, USG-nya kita rajin cek, setiap bulan kita pasti USG. Kemudian ketika lahirlah Jeremy, itu tuh seperti disambar petir loh Dek. Wah ya ampun gitu ya, dokter bilang anakmu beratnya 2,1 kilo. Wah, kecil banget. Vanessa 3,1. Lalu kepalanya kecil, hidrosefali. Bukan mikrosefali ya, kepala kecil. Loh, kepalanya kok kecil, nggak normal gitu ya. Baru jarinya bengkok ya, ditunjukin. Hah, bengkok? Ya ampun, apalagi ini ya Tuhan gitu kan. Aku tuh seperti benar-benar petir di siang bolong. Kaget banget gitu, kok anakku nggak sehat. Dan sampai 4 hari aku sudah melahirkan, aku nggak ketemu anakku. Itu waktu kontrol selama beberapa bulan itu juga nggak ada kelihatan sehat? Nggak ada, nggak terdeteksi deh. Jadi pas sudah lahiran ya Kak, baru kelihatan ya Kak? Baru ketahuan. 4 hari kok anak saya mana? Aku bilang gitu. Saya kan mau ketemu Karina mungkin nggak tahu tuh. Kata dokternya, iya sabar ya Bu, masih di ICU katanya gitu. Aduh, aku bilang kenapa? Dia susah minum, susah menelan katanya gitu. Akhirnya setelah 4 hari saya paksa kan, tolong antar ke saya, aku bilang gitu. Air susu saya juga nggak keluar banyak gitu kan jadinya kan. Akhirnya ketika saya diantar, muka anak saya biasa lah, kalau bayi-bayi baru lahir itu kan agak kuning ya, itu hal biasa ya. Jadi agak kuning, dia diam seperti bayi yang mati. Jadi saya tuh kayak kehilangan harapan. Saya berpikir apa ini dia waktunya nggak akan lama ya, singkat kali ya. Kok wajahnya pucat banget gitu ya. Dan dia pun muntah saat itu. Jadi semua susu yang dia minum itu keluar semua. Lalu cepat-cepat dibawa sama si perawat. Tapi pelayanan di rumah sakit saat itu saya rasa kurang bagus. Jadi kalau kita pun sebagai orang tua harus bisa menentukan ya yang terbaik lah buat diri kita sama keluarga. Saya lihat pelayanan kurang bagus, saya bilang sama dokternya, saya mau pulang. Saya harus pulang dan saya akan rawat anak saya sendiri. Saya tidak mau anak saya di ICU terus. Aku bilang gitu.
oh ibu kalau gitu harus pakai surat keluar paksa. Oh tidak masalah, saya tanda tangan. Saya tanda tangan, baru di rumah rawatlah anakmu, besarkan dia, tidak perlu peduli kata-kata orang. Jadi dia kebutuhan khusus. Ini adalah adikmu, kamu tidak boleh malu. Walau mama papa nanti gak ada, kamu harus sayang sama adikmu, harus dijaga dengan baik.